Halo semuanya, gue Dani dan selamat datang di channel Portal Animasi. Nah, jadi sebelum memulai pembahasan, gue pribadi ingin mengatakan bahwa gue awalnya nggak memiliki niatan sama sekali untuk menonton ataupun bahkan membuatkan video pembahasan mengenai animasi yang akan gue bahas kali ini. Alasannya sendiri adalah karena pada saat pertama kali gue melihat animasi ini, gue nggak menemukan satupun hal yang bisa memantik rasa penasaran gue, dan juga gue nggak begitu mengetahui konsep yang ditawarkan oleh animasi ini. Hal ini pun diperparah dengan tampilan dari animasi ini yang terlihat sangat tidak menarik sama sekali. Nah, tapi dikarenakan banyak dari kalian yang merequest gue untuk membuatkan pembahasan dari animasi ini, serta di akun TikTok gue, video-video editan dari animasi ini boleh bertebaran di mana-mana, gue pun akhirnya mencoba untuk menontonnya. Dan alangkah terkejutnya gue dengan premis dan juga kualitas yang ditawarkan oleh animasi ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah serial animasi yang berjudul Hero Inside. Hero Inside merupakan sebuah serial animasi komputer yang dibuat oleh kerjasama antara negara Cina, Korea Selatan, Thailand, dan juga Vietnam. Nah, animasi ini sendiri disutradarai oleh 3 sosok yang bernama Jong Jong Meong, Tae Kwok Ho, dan juga Jae Hyun Kim, serta diproduksi oleh 3 perusahaan yang berbeda, yaitu Million Volt Animation, CG A&M, dan juga Tencent Video NYJG Global. Animasi ini awalnya rilis secara premier di saluran Tooniverse asal Korea Selatan pada tanggal 8 November tahun 2023. Beberapa waktu setelah itu, animasi ini pun akhirnya didistribusikan secara global dengan Warner Bros yang bertindak sebagai distributor utamanya. Itulah kenapa animasi ini akhirnya bisa tayang di saluran Cartoon Network, dan hal ini jugalah yang membuat beberapa orang mengira kalau animasi ini adalah buatan mereka, yang padahal ya CN sendiri hanya bertindak sebagai distributor dari animasi ini saja. Hero Inside sendiri bakal mengambil latar tempat di kota San Francisco, di mana dalam dunia animasi ini terdapat seorang komikus yang bernama Scott, di mana ia menghilang secara misterius dan meninggalkan 100 volume dari buku komik superhero yang ia buat. Nah, tapi buku komik tersebut bukanlah buku biasa, melainkan sebuah objek yang memiliki semacam kekuatan, di mana setiap orang yang memiliki buku itu akan dipanggil dengan nama The Reader dan memiliki kemampuan untuk memanggil atau mensummon seorang superhero dari buku tersebut. Konsep dari animasi ini seperti merupakan perpaduan antara anime Pokemon dan juga anime fan series. Orang-orang dalam animasi ini akan berlomba-lomba dalam mengumpulkan setiap buku komik ini dengan tujuan masing-masing. Untuk bisa menggunakan buku tersebut, sang pengguna harus memiliki kemampuan imajinasi yang sangat kuat. Semakin besar imajinasi yang ia miliki, maka superhero yang ia panggil akan menjadi semakin kuat. Konsep ini memang bukanlah hal yang baru dalam dunia fiksi, karena kita sudah menemukan banyak sekali cerita yang memiliki konsep yang serupa. Nah, tapi untuk mensummon seorang superhero dari buku komik, gue rasa ini adalah konsep yang sangat fresh dan juga cukup beda, dan gue pribadi pernah mencoba untuk menulis sebuah cerita dengan konsep yang sangat mirip dengan animasi ini, cuman bedanya adalah pada cerita yang gue buat, sang MC tidak mensummon superhero dari buku komik, melainkan mensummon seorang MC dari manga kesukaannya. Ya, kalian bisa bayangin aja si MC ini bisa mensummon karakter-karakter seperti Goku, Naruto, dan sebagainya. Itulah kenapa ketika gue akhirnya mengetahui konsep dari animasi Hero Inside, rasa penasaran gue pun mulai bangkit dan akhirnya gue mencoba untuk menonton animasi ini. Hasilnya adalah ini merupakan animasi yang sangat seru namun memiliki banyak sekali isu. Nah, untuk cerita utamanya sendiri, Hero Inside bakal berfokus kepada seorang bocah muda yang bernama Mike, di mana setelah ia membeli sebuah buku komik dengan harga yang cukup murah, ia pun segera menemukan kalau buku yang ia beli ternyata dapat memanggil seorang superhero yang ada di dalam buku tersebut yang bernama Crying Man. Setelah menemukan fakta ini, Mike masih belum memiliki arahan yang kuat untuk bisa menentukan jalan hidupnya, namun berkat dorongan dari sahabatnya dan juga Crying Man, Mike akhirnya mulai memiliki tekad untuk menjadi seorang pahlawan. Secara penulisan, gue pribadi melihat kalau karakter Mike ini merupakan karakter utama yang sangat menarik dan sekaligus cocok dengan cerita dari animasi ini. Alih-alih digambarkan sebagai seorang anak muda yang memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang pahlawan, Mike malah digambarkan sebagai seorang bocah yang ingin menjalani kehidupannya dengan normal. Tapi dikarenakan situasi yang ia hadapi saat ini, Mike terpaksa harus keluar dari zona nyamannya dan mulai menempuh takdir yang tidak pernah ia duga. Penulisan ini memang bisa membuat beberapa penonton menjadi kurang suka karena penggambaran karakter seperti ini bisa menghasilkan sebuah cerita yang membosankan, tapi buat gue pribadi ini adalah penulisan yang sangat tepat karena dengan begitu mereka bisa menghasilkan sebuah pengembangan karakter yang sangat solid dan sekaligus seru untuk diikuti. Satu-satunya isu yang gue miliki terhadap karakternya ini adalah ketika ia melihat seorang gadis yang ia suka yang bernama Lucy. Setiap kali Mike melihat gadis tersebut, dirinya langsung berbunga-bunga dan memasuki mode halu.
Buat gue momen seperti ini terasa sangat cringe dan sangat sulit untuk bisa ditonton. Bahkan setiap kali momen ini muncul, gue hampir selalu melengkap bagian tersebut. Selain karena cringe, buat gue penulisan seperti ini sebenarnya sudah sangat ketinggalan zaman dan hanya bisa digunakan oleh animasi-animasi yang digunakan oleh anak kecil saja, karena ini bertujuan untuk menjelaskan secara gamblang kalau karakter ini memiliki rasa suka terhadap karakter tersebut. Nah, tapi walaupun gue pribadi kurang suka, namun gue masih bisa memaklumi dan menerima pilihan ini. Alasannya sendiri adalah target demografi dari animasi ini memang untuk anak-anak kecil, dan juga momen tersebut sebenarnya tidak hanya menjelaskan kalau Mike jatuh cinta terhadap Lucy, tapi juga sekaligus petunjuk bahwa Mike memiliki imajinasi yang sangat-sangat kuat. Ya, sebuah penulisan yang cukup bagus lah gitu, walaupun gue pribadi tidak begitu menyukainya. Nah, untuk karakter sampingannya, gue rasa mereka memiliki deretan karakter sampingan yang biasa aja dan gak begitu spesial banget. Malahan, ada satu karakter yang sangat gue benci dan seharusnya gak perlu ada di serial ini. Yap, karakter tersebut adalah Nick. Alasannya sendiri adalah ini karakter memiliki kepribadian yang cukup annoying dan memiliki peran yang sebenarnya bisa digantikan oleh karakter yang lain. Sifat yang dimiliki oleh karakternya ini adalah seorang sahabat yang so asik dan juga suka mengatur sahabatnya untuk melakukan apapun yang menurutnya sangat bagus. Ia memang berperan penting dalam mendorong Mike untuk bisa menjadi seorang pahlawan, serta ia memiliki peran dalam beberapa cerita karena ia bertindak sebagai sosok yang merekam semua petualangan mereka. Tapi buat gua, perannya ini seharusnya masih bisa digantikan oleh karakter yang lain. Ambil contoh, perannya dalam mendorong Mike untuk bisa menjadi seorang pahlawan, ini sebenarnya bisa digantikan oleh karakter Crying Man, dan juga untuk bagian merekam semua kejadian dan mengatur sosial media, peran ini seharusnya bisa digantikan oleh ibunya Mike. Ya memang untuk bagian yang ibunya Mike ini sebenarnya bisa mengubah jalan cerita hingga 180 derajat, namun untuk karakter Crying Man, gue rasa perubahan tersebut bisa membuat cerita ini jauh-jauh lebih bagus. Ya kalian bisa bayangin aja lah, si MC nggak memiliki motivasi untuk menjadi seorang superhero, tapi akhirnya ia mendapatkan motivasi dari seorang superhero yang memiliki gimmick berupa tangisan super. Tidakkah itu terdengar cukup menarik gak sih? Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Nasi udah jadi bubur dan gue hanya bisa menerima apa yang mereka sudah sajikan. Untuk karakter antagonis, kita memiliki dua fraksi dalam animasi ini, yaitu The Council of Comics dan juga grup yang dipimpin oleh Super Scott. Untuk The Council of Comics, awalnya grup ini hanya terdiri dari satu orang saja, yaitu seorang pria muda yang memiliki sifat yang sangat kekanak-kanakan yang bernama Dirk O. Namun setelah ia dikalahkan oleh MC kita dan juga mendapatkan bantuan atau lebih tepatnya menjadi pion dari rencana besar antagonis utama dari animasi ini, Dirk O akhirnya merekrut sekumpulan orang rendahan dan membentuk grup yang bernama The Council of Comics. Oh iya, sebenarnya ada satu anggota misterius lagi dari grup ini yang gua nggak tahu namanya siapa, dan sampai saat ini kalau nggak salah kita masih belum tahu gitu apa tujuan dan juga motif dari karakternya ini. Nah, untuk grup antagonis ini, gue pribadi merasa bahwa ini adalah fraksi antagonis yang paling konyol dan juga bodoh. Gak hanya karena penampilan mereka saja yang agak aneh dan gak mengintimidasi sama sekali, namun motif dan juga tujuan mereka ini terbilang kurang begitu bagus secara jalannya cerita yang dibangun. Tujuan dari grup ini adalah mereka ingin membangun sebuah dunia yang bernama Nerdtopia, di mana dunia tersebut akan didominasi atau dikuasai oleh para nerd atau kutu buku. Motif dari tujuan ini adalah mereka merasa kalau para kutu buku di dunia ini selalu tindas dan dianggap sebagai orang yang rendahan. Nah, tapi yang menjadi masalah di sini adalah di sepanjang cerita ini berjalan, kita hampir gak mendapatkan satupun konflik yang berhubungan dengan tema tersebut. Sedikit koreksi, sebenarnya konflik ini sudah ditunjukkan pada episode kelima di season pertama, di mana ada seorang murid yang satu sekolah dengan Mike yang mendapatkan bulian dari para pembuli, dan hal ini pun membuatnya menjadi pahlawan dengan jalan yang salah. Ya walaupun demikian, gue pribadi masih tetap mempermasalahkan hal ini, karena pertama, masalah ini terjadi kepada karakter yang lain dan tidak ditunjukkan langsung kepada Dirk O dan juga kawan-kawannya. Kedua, gue memang sangat tidak menyukai mereka semua dikarenakan desain mereka yang sangat tidak menarik dan sifatnya yang sangat menyebalkan, terutama dari Dirk O. Nah, tapi harus kita akui bahwa Dirk O ini memang sepertinya didesain untuk dibenci, serta para anggota yang lain dibuat dengan desain yang demikian agar kita tidak tertarik dengan mereka, yang mana ini sangat sesuai dengan apa yang mereka alami di dalam cerita. Yap, orang-orang menganggap rendah mereka dikarenakan mereka ini adalah kutu buku yang terlihat culun dan juga aneh. Ya, kembali lagi, penulisan yang cukup bagus namun gua sangat tidak menyukainya. Nah, untuk grup antagonis yang satunya lagi, palingan satu-satunya yang gue rasa agak kurang dari fraksi ini adalah minimnya background dan juga motif dari para membernya. Nah, tapi untuk pemimpin mereka, oh my god, ini karakter keren dan bagus banget cuy. Yes, karakter yang gue maksud adalah Super Scott. Setiap kali karakter ini muncul, ia pasti selalu bisa memberikan rasa intens yang sangat tinggi dan juga aura yang mengintimidasi.
Karakter ini memiliki nuansa yang cukup mirip seperti Homelander, namun dengan tampilan seperti Titan dari film Megamind. Selain dari penampilan, hal lain yang membuat karakternya ini menjadi sangat bagus adalah dari motif dan juga tujuannya. Super Scott tidak digambarkan layaknya seperti Homelander yang merupakan sosok yang corrupted dikarenakan kekuatan dan hierarki, ataupun Omni-Man yang memiliki tujuan tersendiri, yang merupakan seorang superhero yang memiliki sudut pandang yang salah. Super Scott berpikir bahwa keadilan sejati adalah ketika ia memimpin dunia dan mengatur semuanya, serta ia hanya akan menyelamatkan orang-orang yang menurutnya layak untuk diselamatkan. Pemikirannya ini membuat Super Scott tidak terkesan seperti seorang villain receh yang sering ada di berbagai animasi anak-anak. Ia memiliki motif yang cukup kompleks dan sekaligus misterius karena sampai saat ini kita masih belum tahu apa yang membuatnya memiliki ideologi tersebut. Kalau soal kualitas animasi, gua rasa ini merupakan serial animasi komputer dengan visual yang paling bagus yang pernah gua lihat. Sebenarnya tampilan atau grafik dari animasi ini nggak begitu wow banget dan malah hampir setara dengan animasi-animasi buatan negara Malaysia. Nah, tapi apa yang menjadi kelebihan dari serial ini adalah dari efek di setiap momen pertarungan. Ketika ada adegan pertarungan muncul, kita bisa melihat betapa detailnya impact yang dihasilkan oleh pertarungan tersebut. Jalan yang hancur, dinding yang rusak, ataupun asap yang dihasilkan oleh kehancuran itu semua, itu dianimasikan dengan sangat detail hingga memberikan rasa hype ataupun kepuasan tersendiri. Gak hanya visualnya yang bagus, gerakan animasi dari serial ini pun juga sangat fluid, terutama ketika ada adegan pertarungan. Nah, tapi meskipun memiliki visual dan animasi yang sangat bagus, sayangnya gue memiliki sedikit isu pada bagian desain karakternya. Menurut gue pribadi, desain karakter dari animasi ini terbilang kurang konsisten. Ada beberapa karakter yang memiliki desain yang bagus, namun ada juga yang memiliki desain yang cukup buruk, walaupun gue mengerti kenapa karakter tersebut dibuat dengan penampilan yang demikian. Salah satu contoh karakter yang memiliki desain yang bagus adalah sang karakter utama kita sendiri. Desainnya benar-benar menggambarkan seorang bocah biasa yang tidak memiliki keunikan ataupun daya tarik tertentu. Ya sudah seperti seorang bocah remaja pada umumnya, yang mana ini sangat tak sesuai dengan jalan cerita yang sedang mereka bangun. Contoh lain adalah dari karakter Super Scott, yang mana ia digambarkan seperti alter ego dari karakter Scott itu sendiri. Ia memiliki wajah yang kutu buku, namun dengan bentuk badan yang sangat gagah. Untuk desain karakter yang menurut gue sangat buruk, gue bakal langsung sebut aja semua anggota dari The Council of Comic. Ya, gue pribadi mengertilah alasan kenapa mereka dibuat demikian adalah karena mereka ini merupakan seorang kutu buku yang cukup culun. Tapi ya tetap aja sih, gue rasa desain mereka ini tuh sangatlah jelek dan gak menarik sama sekali. Nah, hampir sejalan dengan desain karakter, di sini gue mau menyinggung mengenai penggambaran para superhero-nya. Buat gue, serial ini berhasil menghadirkan banyak sekali superhero dengan kekuatan dan juga kepribadian yang sangat unik. Beberapa di antaranya memiliki konsep yang sangat bodoh, namun memiliki eksekusi yang sangat bagus. Ambil contoh, superhero Crying Man, di mana ia memiliki kemampuan untuk mengeluarkan air mata yang sangat deras dari matanya. Terdengar sangat konyol, bukan? Tapi percayalah, penggambaran karakternya ini sangatlah sejalan dengan cerita yang dibangun oleh serial ini, dan malah setelah gue terus mengikuti petualangannya, gue pun menjadi cukup suka sama nih karakter. Kalau misal ditanya siapakah superhero favorit gue di serial ini, maka jawaban tersebut adalah The Black Knight. Dia ini bisa dibilang merupakan parodi dari karakter Batman dengan desain yang menyerupai Night Owl. Kalau kalian sudah menonton film The Lego Movie ataupun The Lego Batman, ya basically karakter The Black Knight ini 11-12 lah dengan karakter dari Batman di kedua film tersebut. Sama-sama terlihat konyol dan arogan, namun tidak begitu annoying. Nah, palingan beberapa superhero yang memiliki desain dan sekaligus gimmick kekuatan yang kurang begitu bagus adalah Profesor Z, Disco Duo, Lucky, dan juga si kepala koin ini. Yang menurut gua, ini adalah superhero yang paling buruk yang ada di serial ini. Nah, hal terakhir yang mau gue singgung adalah dari kualitas dubbing dan juga konten yang disajikan. Gue gak ngerti kenapa, tapi hampir semua versi dubbing dari serial Hero Inside itu hampir kagak ada yang bagus sama sekali. Gue nonton serial ini di HBO Max dan mereka menyediakan dub Malaysia, Inggris, dan juga 2 versi Mandarin. Nah, dari semua versi dubbing tersebut, hampir kagak ada satupun yang cocok sama sekali untuk serial ini. Satu-satunya dub yang menurut gue cukup mendingan adalah versi bahasa Inggrisnya, namun itu pun juga seringkali kurang begitu masuk dengan adegan yang sedang ditunjukkan. Kalau soal konten, mungkin buat kalian yang belum sadar, Hero Inside merupakan sebuah serial animasi yang dibuat khusus untuk anak-anak. Dikarenakan hal inilah, jalan cerita dan juga konten yang mereka sajikan itu sangatlah family friendly. Di sepanjang gue menonton, gue nggak menemukan adanya satupun momen ataupun lelucon yang cukup mature ataupun gelap. Biasanya animasi-animasi barat seringkali melakukan hal tersebut, bahkan terhadap animasi untuk anak-anak. Tapi dikarenakan animasi Hero Inside dibuat oleh negara Asia, hal ini pun menjadi tidak berlaku dan animasi ini pun menjadi sangat ramah
ramah untuk ditonton oleh segala usia. Gue pribadi sebenarnya nggak begitu mempermasalahkan hal ini, dan gue cukup menikmati semua hal yang mereka sajikan. Walaupun begitu, gue rasa kalau animasi ini bisa memiliki target demografi yang lebih dewasa lagi, gue yakin ini animasi bakal menjadi semakin menarik lagi, karena dengan begitu, mereka bisa menyajikan sebuah cerita yang sangat serius, gelap, dan juga lebih mature. Ya, mature-nya nggak sampai kayak The Boys ataupun Invincible lah, minimal setara sama My Hero Academia, gue yakin animasi bakal bisa menjadi lebih epic lagi sih. Secara keseluruhan, Hero Inside merupakan sebuah animasi modern dengan premis yang sangat menarik dan juga cukup fresh walaupun memiliki sedikit isu di dalamnya. Kebanyakan isu yang gue permasalahkan sebelumnya memang terdengar sangat subjektif karena ya gue sendiri bukanlah target demografi utama dari serial ini. Walaupun tidak sejalan dengan selera gue, tapi gue pribadi masih sangat menikmati serial ini dan akan menantikan cerita kelanjutannya. Nah, jadi mungkin itu sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai animasi ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk nonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!